NIM 2892357. Saya di sini ingin mempresentasikan aspek bisnis Indonesia. Bab 1. Pendahuluan. Hukum bisnis atau bisnis dalam bahasa Inggris merupakan seluruhan dari peraturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tertulis, dan mengatur hak dan kewajiban dan kegiatan yang terjadi dalam praktik bisnis. Salah satu bisnis adalah sebagai informasi yang berguna bagi praktis bisnis, wujud watak dan perilaku aktivitas di bidang bisnis yang adil, wajar, sehat, dinamis, dan dijamin hukum. Dalam era globalisasi pada saat ini, maka aspek persaingan bebas itu dan antar negara yang terjadi dalam segala aspek kehidupan masuk pada bisnis. Dalam ini sangat dibutuhkan adanya kepastian hukum sekian usaha sebagai akibat dari persaingan bisnis yang semakin ketat dan baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Oleh karenanya diperlukan penguasaan dan ketentuan berlaku bagi pelaku bisnis agar dapat mengatur secara sempurna dalam kegiatan bisnis. Walau hampir semua kegiatan bisnis berkaitan dengan segala dan pendekatan yang hanya melibatkan pihak yang terlibat, tapi pasca reformasi Indonesia saat ini dengan semangat untuk memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha, maka telah dikeluarkan beragam peraturan perundang-undangan di bidang bisnis, antara lain perseroan, pembatas hukum, dan monopoli dan usaha publik dan sebagainya. Bab 2. Sistematika hukum. Hukum berupa norma-norma yang jumlahnya banyak sekali sehingga untuk menguasainya diperlukan adanya pengelompokan norma-norma yang disebut sistem hukum yang terdiri dari atas struktur, substansi, dan budaya. Secara sederhana, para ahli telah menggolongkan hukum ke dalam publik dan privat. 1. Hukum publik. Publik mencakup peraturan hukum yang mengatur kekuasaan dan wewenang negara serta mengatur hubungan-hubungan antar masyarakat dan negara, termasuk dalam publik adalah A. Tata negara, B. Pajak, C. Pidana, D. Administrasi negara, E. Dan lain-lain. 2. Mencakup peraturan mengatur hubungan dan dan termasuk kebijakan adalah A. Hukum perdata, B. Hukum dagang. 4. Subjek hukum. Menurut hukum, setiap manusia merupakan orang yang berarti bahwa hak, yaitu segala sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban atau pendukung hak dan kewajiban dari subjek hukum. Oleh karenanya, setiap manusia dalam suatu masyarakat adalah merupakan subjek hukum naturalistic person. Sebagai konsekuensi dari pendapat bahwa setiap manusia merupakan orang, maka ini berarti bahwa tidak dikenal perbedaan dasarnya agama, jenis kelamin, suku, ras, warga negara, dan strata sosial, kaya atau miskin. Semuanya adalah orang yang merupakan subjek hukum. Subjek hukum terdiri dari 1. Manusia atau person, 2. Badan hukum legal person. 1. Manusia sebagai subjek hukum. Manusia merupakan orang karena terbawa oleh keadaan bahwa ia manusia. Oleh karena itu, orang yang berbentuk manusia itu disebut orang asli atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban atau subjek hukum adalah mulai saat dia dilahirkan dan saat mulai dari dalam hidupnya, misalnya dalam hal mewarisi dan berakhir pada dunia. 2. Badan sebagai subjek hukum. Selain manusia sebagai pembawa hak, maka badan-badan atau perkumpulan pun juga dipandang sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban. Badan-badan atau yang memenuhi syarat menjadi subjek hukum dinamakan badan hukum atau right person, yang berarti orang yang dikenakan oleh hukum, yaitu perseroan, pembatas yayasan. Sekian kasih dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.